sini saya akan mencoba bagaimana cara menginstal Linux di VirtualBox. Bukan Linux sih namanya, nama Windows 10 di VirtualBox. Ini kita klik new, masukkan namanya, namanya di sini Windows 10. Nah, saya typo di sini ya. ISO image-nya kita klik pilih Windows 10. Nah, untuk ISO image di sini kita bisa downloadnya di internet. Klik next, username kita ubah menjadi Windows 10 ataupun apalah yang kita inginkan. Contohnya nama kita ataupun nama pacar kita. Nah, password masuk. Kalau untuk saya di sini untuk hostname mengikuti nama yang tadi sebelumnya. Kita harus di sini jangan pakai tanda tanya. Nah, Windows 10 udah bisa, klik next. Base memory kita memasukkan sekitar 3 GB mungkin cukup ya sini. Nah, sekitar 3 GB, 3000 MB. Nah, untuk prosesor ini untuk berapa prosesor yang digunakan untuk si VirtualBox ini, saya menggunakan 4 core ini. Nah, untuk virtual harddisknya, harddisk yang digunakan untuk si VirtualBox ini dalam menjalankan Windows 10 nya sekitar 28 GB cukup mungkin ya, cuma kalau buat sekedar memberitahu bagaimana caranya gitu ya. Nah, untuk pre-allocate usage itu kalau penuh kita bisa nambah sendiri mungkin. Nah, klik next di sini, tunggu sampai muncul. Nah, setelah muncul kita tunggu sampai masuk kepada penginstalan. Tapi saya percepat di sini karena penginstalannya lama sekali. Nah, di sini sudah masuk pada penginstalan. Di sini juga saya potong mungkin karena sangat lama, menghabiskan waktu setengah jam. Setelah itu kita masuk pada Windows 10. Nah, kita tunggu sampai muncul kata-kata mutiara dari Microsoft. Nah, kata-kata mutiaranya sudah ada nih, jadi kita tinggal tunggu sampai beliau selesai memberikan kata-katanya. Kata-kata ini hanya muncul pada saat awal penginstalan, jika setelahnya kita tidak akan melihatnya lagi. Nah, inilah Windows 10 tampilannya. Tampilannya masih kosong ya, karena memang baru install. Karena di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, jadi kita akan lihat aja langsung menggunakan sistem operasi saya tanpa melihatnya di VirtualBox. Nah, di sini kita balik ke desktop. Nah, ini contohnya Windows 10. Mungkin kita juga sudah tahu lah bagaimana seperti apa Windows itu karena sudah familiar. Ini cmd command prompt di sini. Contohnya Windows 10 dengan Windows 11 mungkin agak beda di UI mungkin ya. Nah, di sini command prompt Windows 11 ls, wah tidak bisa, seharusnya bisa nih, tapi tak apalah, kita skip saja. Kalau kita ingin
saat awal penginstalan pastikan kita perlu menginstal driver VGA, driver segala-galanya kayak driver printer dan lain-lain. Kita perlu masuk ke pengaturan setting, walaupun memang otomatis update sendiri kalau terhubung dengan internet. Cuma kalau ingin cepat ataupun ingin melihat secara langsung, kita bisa masuk ke set sistem sama ke window update. Di window update di sini semuanya yang diperbarui nanti ada. Di sini ada yang pending restart, ada download dan install. Ini karena di sini saya sudah banyak update aplikasinya, jadi tidak perlu kita close. Nah, seperti ini window, mungkin teman-teman sudah paham ya. Juga kalau kita mau menginstal aplikasi adanya di Microsoft Store, mau itu menginstal Steam buat main game ataupun Instagram, Spotify, TikTok, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin cukup itu sekian ya. Kita balik ke begini caranya menginstal Linux di VirtualBox. Hampir sama seperti Windows 10 tadi ya. Kita masukkan namanya, saya menggunakan Linux Mint BTW. Di sini Linux Mint. ISO image-nya kita pilih. Nah, Linux Mint Cinnamon. Bisa downloadnya bisa di internet, dilewat situs resminya langsung. Untuk username saya namakan Linux Mint. Password saya samakan seperti yang Windows 10 tadi, masuk. Untuk username ini sebenarnya bebas ya, mau apa aja dah. Di sini masuk, yang repeat password kita samakan, masuk juga. Nah, kita klik next. Base memory saya gunakan di sini. Base memory ini memori yang digunakan si VirtualBox ini ya, sekitar 5,5 GB ya 5,5 GB. Di sini prosesornya kita gunakan 5 core, 4 core aja saja, mungkin Linux tidak terlalu berat. Di size nya sekitar 25 GB cukup. Kita klik next, kita finish. Kita tunggu Linux Mint-nya berjalan. Nah, di sini kita sudah masuk tampilan awalnya. Nah, kita pilih Start Linux Mint yang paling atas. Ya, sudah masuk di sini. Kita tunggu saja ya sampai masuk. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan Linux Mint. Walaupun kita tidak menginstalnya, kita bisa langsung nih menggunakan Linux Mint ini seperti ini saja, tidak perlu menginstalnya. Ini sebenarnya baru tampilan, lebih ke live Linux gitu contohnya. Tapi saya ingin menginstalnya langsung saja biar tidak ribet lah. Contoh di sini saya pilih install Linux. Walaupun kita ada cara lain untuk live Linux menggunakan flash disk, contohnya saat kita colok masukkan flash disk, Linuxnya langsung jalan gitu. Nah, ini terminalnya nih. Nanti kita akan coba bermain di terminalnya.
Di sini kita pilih bahasanya continue. Nah, di sini juga keyboard layoutnya continue. Nah, bisa multimedia course itu setahu saya untuk memutar video dah gitu, untuk memutar video. Di sini agak lama ya untuk karena memprepare Ubuntu drivernya. Waduh, lama juga ternyata. Mohon sabar sedikit ya. Nah, di sini kita bisa erase disk atau Linux dan something else. Karena kita menggunakan VirtualBox, kita perlu erase disk dan install Linux Mint. Kalau di sini kalau kita something else sepertinya tidak bisa ya. Something else itu untuk kita kalau ingin install pada partisi yang lain. Kita di sini harus salah, saya klik back di sini. Nah, erase disk, kita pilih erase disk dan install now. Ini tidak akan menghapus di data-data yang di komputer kita ya, cuma yang menghapus virtual disk yang kita buat tadi saja. Nah, kita pilih di sini Jakarta. Nah, sudah otomatis Jakarta ya di sini. Klik continue. Name-nya kita masukkan Eko Kurniawan Kennedy. Namanya bebas di sini ya. Komputer name-nya otomatis kebikin dia. Nah, pick username gak boleh ada spasi, gak boleh ada huruf besar. Kurniawan Kennedy. Nah, passwordnya saya di sini masuk. Nah, kita continue. Di sini tunggu sampai selesai penginstalannya, mungkin sedikit lama, makanya saya potong videonya karena sangat lama sekali dalam penginstalan Linux-nya. Nah, setelah itu kita restart now, ataupun kita mau testing dulu. Kita restart now. Nah, kita tunggu saja di sini. Nah, kita sudah masuk di sini ke dalam Linux Mint. Kita masukkan password yang sudah kita berikan tadi. Masuk ya, passwordnya masuk. Nah, ini dia Linux Mint. Kita sudah installnya pada VirtualBox. Ini adalah dokumentasinya, dokumentasi yang diberikan oleh Linux Mint-nya. Kita bisa menghilangkan dokumentasi ini juga dengan cara menghilangkan centang yang ada di kanan bawah. Kita close. Nah, di sini kita bisa menggunakan terminalnya. Kita akan bermain di terminal di sini nantinya ya.
Nah, sudo apt update, sudah apt update untuk mengupdate resource yang ada di Linux-nya, resource yang ada di Linux-nya, apa saja yang bisa dia update, apa saja yang perlu dia update. Nanti dia akan memberitahunya. 180 package kan di upgrade. Untuk mengupgrade-nya kita bisa sudo apt upgrade. Cuma di sini kita coba lihat apa saja yang bisa di upgrade-nya. apt list min upgradable. Nah, banyak sekali di sini. Ada Vim Common, Ubuntu driver, Jaro tema. Kita close saja. Nah, kita langsung jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang terminal di Linux ataupun Linux-nya itu sendiri. Setelah penginstalan, kita di sini akan mendemonstrasikan ataupun mencoba terminal di Linux itu bagaimana nih. Bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya di Linux. Nah, kita di sini sudah ada daftar perintah-perintahnya, jadi kita akan coba langsung pada terminalnya. Sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa saya menggunakan Linux Mint. Mungkin ada beberapa perintah yang tidak bisa dilakukan, tapi nanti kita coba saja apakah semuanya bisa diterapkan pada Linux Mint. Pertama, login dulu. Di login tidak bisa, jadi harus sudo dapat akses super user. Login. Username-nya saya Muhammad Musli. Masuk. Nah, pas login, terus kita ketik siapa. Ini ada 3 nih. Ini karena tadi harusnya 1, karena tadi kita login. Jadi ada banyak. Di sini kita kan Panger tidak ada ya. Kita bisa install, sudah PT install Panger, tapi saya tidak ingin mencobanya. Di sini kita lanjut, terus coba logout. Nah, sekarang ada 2 nih. Yang tadinya 3 sekarang jadi 2. Exit. Ini keluar dari super user. Ketik OMI. Nah, cuma satu saja sekarang. Di sini date untuk melihat tanggal. Selain itu juga ada call untuk melihat kalender. Di sini ada ls. Nah, ls ini untuk melis semua file yang ada di directory home, directory sini. Contoh kalau kita mau masuk ke desktop, ya kita klik cd desktop ls. Nah, jadi di desktop, di folder desktop saya terdapat data sama ini file odt, juga vng. Nah, kita akan balik lagi ke awal, cdmin. Oh, ini option yang disediakan. Min A, tampilkan semua file directory isian ls. Coba kemana nih? ls min A. Wah, berarti semuanya ya.
mau yang tersembunyi juga jadi tercetak. Terus ls -o. Wah, ini sekaligus izinnya ya. Nah, mungkin cuma 2 saja yang bagian ini saya akan coba. Di sini ada perintah lagi, mengubah permission suatu file. Oke, coba mode 777. Nama filenya kita ambil yang di sini. Nah, kita ambil sini aja dah. Salin. Jadi salin kita tempel. Lupa dipisah. Oh, nah sini. Sip. Nah, ini bisa dia. Clear. Ini menghapus layar, membersihkan. Nah, cmp membandingkan file 1 file 2 secara oke. ls dulu, kita lihat file apa yang kita mau bandingkan. cmp file yang ini dengan file yang ini. Perintah ini tidak akan melaporkan apa-apa jika tersebut identik sama persis. Berarti ini tidak sama ya. Di sini kita coba CV. CV menggandakan file 1 menjadi file 2. Contohnya CV file 1. Baru dikirim. Iya dia kan. Emang mau kemana? Mengcopy. Ya skip sajalah yang ini ya, langsung ke RM. Kita mau menghapus yang ini. Nah, kita hapus nih menggunakan ya, RM nama file. RM ini yang 5725 nanti hilang dia. Nah, sip. ls. Nah, hilang dia 1. Nah, terus kita move file 1 file 2 renam. Nah, ini agak sulit dipahami mungkin yang bagian ini dan yang ini. Nah, kita langsung sini saja. Kita invi. Tidak bisa ya, saya CTRL-C untuk membatalkan. Di sini more, aduh tidak bisa lah. Sini history. Nah, ini history dari apa yang sudah tadi saya ketikkan. History, terus WC. Kita harus memberikan dia nama file. S WC
menghitung jumlah kata, jumlah baris dan karakter suatu file. Terus di sini perintah tidak bisa. mkdir coba 1, coba 2, coba 3. Nah, ada dia. Coba 1, 2 dan 3. rmdir menghapus direktori yang kosong. Format. Wah. Nah, di sini kita hapus yang tadi. rmdir coba 1, coba 2, coba 3. Balas lagi. Nah, dia sudah hilang. PWD menunjukkan direktori saat ini. Nah, saya di demo home Muhammad Musli. Oh, ini CD. Dia masuk ke, saya masuk ke Tures. Ini LS. Di sini penggambar semua. Untuk balik lagi kita CD-nya. Ada user, ada deh user. Ada user, nama usernya. Coba 1. Wah, tidak bisa, jadi kita harus root. Saya tidak akan mencobanya, langsung lanjut ke fs out. Nah, bisa dia kill ID proses. Saya tidak bisa mencobanya, mungkin sini lanjut. Kita coba BC. Bisa ini. Terus exit. Kita harus quit. Sini percobaan melihat indeks nomor ID. Sini ID dan ID-nya sini. Terus name, uname, mina wing, OMI. Ini masih yang sama yang kayak tadi. Coba kita cari yang lain. Tadi coba menggunakan ini sini paste head. Nah, sip, bisa. Ya, kita reboot, mungkin belum saatnya untuk direboot. Aduh, sudah selesai mungkin ya di sini. Dan untuk basic dari terminal Linux itu sebenarnya paling basic kalau menurut saya ini yaitu harus paham yang namanya sudo pt
update dan juga nah ini di sini dia untuk memperbaharui data-data yang ada, memperbaharui daftar aplikasi yang dapat diperbarui. Di sini mulai itu dari driver ataupun file sistemnya. Walaupun sekarang ya sebenarnya sekarang ada yang namanya update sini, update manager. Jadi bisa menggunakan tampilan GUI. Cuma saya lebih senang langsung di terminal. Nah, setelah update upgrade. Kalau upgrade begini dia. Mungkin cukup sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai Muhammad Muslim pamit undur diri.